Pernah gak sih kalian kepikiran kalau kalian akan mengalami kejadian CAT atau kehamilan ektopik alias kehamilan di luar kandungan? Aku sendiri, aku tidak mengira aku akan terkena CAT atau kehamilan ektopik ini. Awal ceritanya kita root cause ya, karena sebelumnya tidak tahu dan bingung, namun pada akhirnya setelah ditelaah apa yang terjadi 2 bulan ke belakang, ternyata itu berpengaruh. Pertama, di akhir Desember 2023 aku mengalami yang namanya haid. Itu pendarahannya luar biasa hebat, seperti tidak biasanya. Haidnya benar-benar sakit, karena memang untuk pengguna IUD untuk haidnya itu lebih banyak ya, untuk lebih banyak volumenya, dan juga cenderung beberapa menjadi lebih sakit untuk haid. Namun saat Desember itu benar-benar sangat sakit, dan sangat banyak. Sebenarnya di awal bulan Januari itu aku merasa ingin makan yang segar-segar, termasuk buah mangga muda dan lain-lain. Aku tidak menyangka bahwa aku hamil atau mengidam, karena baik hamil dan tidak hamil aku suka ngidam alias doyan makan ya. Jadi agak sulit untuk membedakan mana yang benar-benar aku mengidam atau tanda kehamilan muda, aku gak tahu. Lanjut, di bulan Februari awal, hari Jumat, aku keluar flek yang warna putih dan juga coklat, seperti gumpalan, seperti itu ya. Namun, aku sempat berpikir, apakah aku keguguran? Karena saat kehamilan kedua, aku mengalami BO atau blind ovum atau kehamilan kosong. Dan salah satunya adalah keluar flek dengan ada jaringan. Namun aku tepis kembali karena aku tidak telat haid, dan juga ini baru berjarak 1 minggu dari haid terakhir atau 13 hari dari haid pertama terakhir di bulan Januari 2024. Nah, hari Sabtunya ada kejadian musibah di rumah aku. Plafon kamar mandiku bocor, jatuh ya, roboh. Dan di situ entah kenapa aku merasa seperti stres dan langsung naik ke kepala, dan disitulah baru keluar flek darah. Itu kira-kira kurang lebih 5 tetes. Ya, aku pikir, oh sepertinya aku memang betulan haid ya. Tapi ya sudah, aku mengabaikannya, dan di situ aku merasa sedikit lebih lelah dari biasanya. Jadi aku tidur siang. Mungkin selama ini aku kurang istirahat. Lanjut lagi di hari Minggu, aku merasakan perut aku begah. Biasanya entah itu masuk angin, entah itu sakit mah, entah aku biasanya akan mengalami yang namanya haid atau keputihan. Biasanya perut akan terasa begah, terutama perut bagian bawah. Nah, hari Minggu itu seharian aku perutnya begah. Aku pikir aku sakit mah karena aku sarapan pagi bikin roti bakar plus susu. Mungkin itu yang memicu aku mual ya. Setelah itu jam 3:30 sore ternyata flek darahnya kembali muncul. Namun berlanjut sampai esok paginya itu tidak ada lagi. Nah, begitupun di hari Seninnya itu kosong dan hanya ada beberapa ketika ke kamar mandi. Dan di hari Senin malam, jadi Senin itu aku benar-benar fit, keadaan benar-benar fit, sehingga aku memutuskan untuk pergi keluar kota untuk mengikuti pelatihan di hotel untuk hari Selasa. Jadi aku berangkat hari Senin sore. Nah, ketika makan malam
Sebelumnya seperti biasa tidak terjadi apa-apa, dan ketika makan entah kenapa tiba-tiba perut itu tidak bisa diisi makanan. Semakin diisi, perut itu terasa semakin sakit. Heran. Aku pikir aku mengalami kembung. Aku mengalami kembung karena perut itu besar sekali, keras sekali. Dan aku, mohon maaf, tidak bisa buang gas. Ya, jadi aku memutuskan dan temanku untuk kembali ke kamar hotel, mau dikerok biasa orang Indonesia ya, dan minum jamu ya. Tapi setelah makan buru-buru mau jalan ke kamar, naik ke kamar ya. Jadi di depan resto aku duduk kesakitan, tidak bisa berjalan, dan sepertinya aku butuh pertolongan medis karena rasa sakitnya itu sudah menjalar juga ke seluruh perut dan terutama ke area kiri. Itu benar-benar sakit banget ya, sakit banget yang benar-benar I need tenaga medis. Akhirnya temanku cari tahu apakah hotel memiliki dokter atau tidak. Akhirnya dari pihak hotel alhamdulillah mensupport untuk pergi ke dokter terdekat 20 kilo dari hotel. Namun sayang saat itu dokternya sudah tutup karena sampai jam 8 malam saja, sedangkan kami datang jam setengah 9 malam. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke salah satu rumah sakit untuk ke IGD. Dan di sepanjang perjalanan itu perut kanan bawahku, perut kiri bawah itu benar-benar sakit seperti ditusuk, dan sakitnya menjalar ke belakang pinggang kiri. Itu panas banget sampai kaki pun ikut kram ya. Jadi aku nyampe ke IGD itu dari mobil langsung dibopong naik tempat tidur ya, naik ke bed. Dan itu aku bener-bener kesakitan banget sampai aku rasa aku udah gak bisa tahan sakitnya. Dan aku telepon suamiku, anak-anakku, keluargaku untuk meminta maaf karena entah kenapa di situ aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan diri aku. Akhirnya aku rebahan di bed, gak enak banget, sakit banget, dan ternyata aku keluar. Oh, aku pikir akhirnya head aku yang kemarin gak lancar, mungkin aku kecapean, stres, dan kurang minum, akhirnya keluar juga. Dokter pun datang dan memberikan aku anti nyeri lewat suntikan dan menyuruhku untuk tes urin. Saat itu aku memberikan tes urin yang sudah tercampur dengan darah, dan itu benar-benar bening ya, darahnya tidak ada gumpalan, benar-benar berbentuk cairan saja. Sampai di sini dokter menanyakan apakah ada keterlambatan untuk datang bulan atau tidak, dan saya menjawab tidak, karena itu tadi di akhir bulan Januari minggu ketiga apa minggu keempat itu saya sudah mengalami yang namanya datang bulan gitu. Jadi di situ agak sedikit rancu karena hasil tes urin itu positif. Kita lanjut ke part 2 ya.